Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di siang hari ini. Allah karuniakan nikmatnya kepada kita, nikmat-nikmat yang tiada henti diberikan kepada kita. Kita hidup dari satu nikmat ke nikmat-nikmat berikutnya. Dari aram rahim, kecil, bayi, kanak-kanak, dewasa. Dari kita bangun tidur, tidur sendiri menjadi nikmat, bangun tidur juga nikmat. Kita mandi nikmat, makan nikmat, ibadah nikmat, dan salat Jumat juga nikmat. Dan nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Tidak ada nikmat terbesar setelah keimanan melainkan kesehatan. Kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan iman dan sehat. Mudah-mudahan baik nikmat jasadiah maupun ruhiyah Allah tambahkan untuk kita semua, diberikan istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau sangat berharap dan ingin supaya semua umatnya menjadi ahlul jannah. Ketika turun ayat kepadanya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Nabi justru berseru, walan arda wa wahidun ummati finnar, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Sampai beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair li ahli jahannamiyin, syafaatku pun berlaku bagi pendosa besar, bagi ahli jahannam. Saking cintanya kepada umat ini. Dan umat ini mendapatkan prioritas syafaat sebelum umat yang lainnya. Jangankan umat yang lainnya, nabi yang lainnya pun belum mendapatkan syafaat. Nabi seru, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari beliau bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Khatib berwasiat pada diri khatib yang dhaif ini khususnya pada jamaah sekalian umumnya, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna kharzadit taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kehidupan di dunia seperti cuman mampir minum, kun fid dunya ka'abiris sabil. Kita masih jauh perjalanan kita, masih ada alam kubur, masih ada yaumul qiyamah, yaumul ba'as, hari kebangkitan, masih ada yaumul hisab, masih ada mizan, masih ada pemberian kitab, menerima kitab, masih ada sirat, baru surga dan neraka. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita semua dan diberikan kitab dari sebelah kanan sehingga menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kita akan membahas mendulang hikmah dari perjalanan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di awal
tahun baru Hijriah di bulan Muharram, di paruh ketiga atau di pekan yang ketiga. Sesungguhnya betapapun hijrah itu susah bagi Nabi dan para sahabat, tapi banyak hikmah yang dapat dipetik. Bahkan kalau sekarang kita sholat Jum'ah berjamaah, sholat Jumat itu pertama kali juga diadakan setelah hijrahnya Nabi ke Yasrib. Di Badni Waden dalam perjalanan beliau menerima perintah sholat Jum'ah. Selama di Mekah Nabi tidak pernah Jumatan. Bagaimana mau Jumatan? Orang-orang kafir menindasnya, hendak memasungnya, mengusirnya, bahkan hendak membunuhnya. Diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, nikmat Allah kepada Nabi Muhammad, juga nikmatnya kepada kita, sehingga kita hari ini bisa Jumatan, bisa menerima dan mengenal Islam, mengenal Allah karena dakwah Nabi Muhammad. Ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadamu ketika mereka orang-orang kafir membuat makar, hendak memasungmu, membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkurun, mereka membuat makar. Wa yamkurullah, Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Al-Guju disiapkan untuk membunuh Nabi Muhammad sebelum hijrah. Siang itu Jibril menyampaikan bahwa mereka telah membuat rapat di Darun Nadwah ingin membunuh Nabi Muhammad, memasungnya atau mengusirnya, dan iblis membuat saran untuk membunuhnya, dibunuh bareng-bareng. Kalau satu orang di Bani Hashim akan menuntut. Ada ibrah di sana, betapapun disakitin, dibuli, bahkan tidak dibunuh, dakwah harus tetap jalan. Dan Nabi Muhammad mengusahakan. Beliau malam itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya bersama Abu Bakar, keluar lewat pintu belakang, menutup wajahnya. Di sini menunjukkan hijrah itu betapapun perintah, wahyu, tapi juga ada ikhtiar. Bukan pasrah bongkoan, tapi ada ikhtiar, menutup kepala lewat pintu belakang, memerintahkan Ali untuk tidur tempat tidurnya. Itu semua adalah siasat makar, tentunya dengan wahyu ilahi. Hijrah ke Madinah itu bukan kali pertama. Sebelumnya di tahun kelima kenabian, Utsman bin Affan telah memimpin 12 orang dan satu wanita untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian di tahun yang sama, di tahun ke-12 kenabian, Nabi sama Zaid bin Harisah sudah berhijrah ke Taif, dilempari 3 suku dengan batu, kotoran, lari teruyung-uyung Nabi 7 kilo, kepala berdarah, kaki terluka, sehingga darah dari kepala netes di sendalanya bercampur dengan darah di kakinya. Menangis, malaikat pun iba, ya Rasulullah, lau syi'ta la rafa'atul ahsabain, kalau engkau mau kubinasakan itu mereka penduduk Taif yang menyakitimu, ku angkat 2 bukit yang besar itu karena mereka telah menyakitimu, biarlah kubinasakan mereka. Nabi Muhammad menolak tawaran itu. Ya Jibril, ya Malakul Jibal, wahai Jibril, malaikat penunggu gunung ini, la, jangan lakukan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya nanti mereka yang menyembah Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Bedakan dengan doa Nabi Nuh ketika diusir-usir kaumnya, disakiti kaumnya,
Diabadikan dalam surah Nuh ayat 27. Nabi Nuh berseru, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabb, jangan kau biarkan rumah orang kafir itu satu pun jua. Karena kalau engkau biarkan mereka hanya melahirkan anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Tapi Nabi Muhammad masih berdoa, arju ayyuhrijallah min aslabihim mayya'budullah. Oke, yang hidup semuanya mereka menyakiti aku, menentangku, mendolimiku, tapi aku berharap ada anak cucunya yang keluar dari tulang subi mereka nanti, generasi yang menyembah Allah. Rasulullah memang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Bahkan di perang Uhud gigi Sri patah, pipi kanan kiri kena panah. Umar mengatakan, kalau engkau mau doakan mereka akan binasa ya Rasul. Ya Umar, bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus pembawa rahmat, bukan pembawa laknat. Sekali lagi Nabi mendoakan, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka, sayangi mereka, karena mereka tidak tahu. Kembali lagi, jadi hijrahnya Nabi itu membawa hikmah. Di antaranya sholat Jumat pertama justru terjadi setelah hijrah. Berkembangnya dakwah 13 tahun di Mekah, hanya puluhan, 70 yang hijrah, kurang lebih 73. Tapi setelah ke Madinah 10 tahun, enggak nyampe 10 tahun, 8 tahun kemudian 10.000 pasukan yang dibawanya. Berkembangnya dakwah dengan hijrah. Hijrah ini membawa keberkahan. Betapapun nasib Nabi Muhammad bersama sahabat itu antara kehidupan dan kematian, tapi Allah melindunginya karena jaminan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Justru itu awal titik berkembangnya Islam pesat, bukan hanya di Makkah, di Madinah. Sampai di Madinah saat itu namanya Yasrib, artinya kumuh. Nabi melihat tempat yang namanya Yasrib kumuh diganti dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar. Jadi di situ ada hikmah bahwa tidak boleh menamakan sesuatu itu dengan yang buruk, karena al-ismu tafa'ul, nama adalah harapan. Itu juga bagian kata-kata kita, jangan berkata yang buruk, berkatalah yang penuh dengan harapan, karena kata-kata itu adalah doa. Kalau malaikat lewat mengijabah. Kita ingat bagaimana Syekh As-Sudes kecilnya menabur pasir di nasi sama ibunya, kamu gimana? Jadi imam Mekah, calon imam Mekah kok seperti ini. Dia doakan dan saat itu malaikat mengaminkan dan diijabah. Hari ini kita mengenal Syekh Abdurrahman As-Sudes menjadi imam Mekah. Kata-kata ibunya ketika marah, hati-hati dengan kata-kata. Jangan sembrono, karena dia adalah sebagai sebuah doa. Berkatalah yang baik, berikan nama yang baik, karena nama al-ismu adalah tafa'ul. Kemudian hikmah berikutnya bahwa hijrah ini adalah perjalanan dakwah. Kalau masalah utama, masih utama Mekah dibanding Madinah, karena ibadah di Mekah dilipatnya dengan 100.000 kali, sementara di Madinah cuma 1.000 kali. Tapi kita lihat bagaimana ada sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pergi ke Kufah, dulu ke Irak. Padahal di sana tidak punya keutamaan lebih daripada itu, nggak punya ribuan kali, nggak punya ratusan kali ibadah nilainya. Lalu apa? Di situ ada dakwah, dakwah melebihi itu semuanya. Karena dengan dakwah inilah sesungguhnya Islam berkembang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan kelompok, ke jalan sekte, tapi ud'u ila sabili rabbika wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Semua harus atas nama Allah. Sebagaimana wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Syekh Abdul Halim Mahmud, pimpinan Al-Azhar, menyatakan itu bukan hanya masalah membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu, berkaryalah dengan nama Tuhanmu, bekerjalah dengan nama Tuhanmu, beraktivitaslah dengan nama Tuhanmu. Bahkan tidurnya pun juga
atas nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Semua harus karena Allah. Pun dalam dakwah, wa rabbaka fakabbir, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berikan nasihat yang berbaik. Kalau harus berdebat, adu argumentasi, berikan argumentasi yang terbaik, billati hiya ahsan. Enggak cukup baik, kalau baik hasan, ini ahsan, yang terbaik. Kenapa? Karena muaranya supaya manusia mengenal Allah, menyembah Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah berkahi kita semuanya. Ini sedikit sekelumit dari hikmah perjalanan hijrah. Nah, sebagai penutupnya, sebenarnya sampainya Nabi di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Jadi hijrah bukan di bulan Muharram. Nanti habis Muharram, Safar, tanggal 27 Safar beliau berangkat. Sampainya itu adalah tanggal 12, ada riwayat 15. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal, bagaimana lahirnya Nabi Muhammad. Maka disitulah lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Sampai di Madinah 12 Rabiul Awal, beliau datang di hari Senin, kemudian wafatnya pun juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Para mu'arikh menyebutkan Nabi datang ke Madinah terang benerang, dan ketika beliau pergi kami kehilangan, seakan-akan Madinah jadi gelap. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dzikril hakim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar, berikan kesanggupan untuk mengikutinya. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah batil, berikan kesanggupan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mencintai, dicintai oleh rakyatnya. Jadikan negeri kami Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum. Wallahu akbar. Aqimissalah.